Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffaqna ila siratikal mustaqim wansurna wa najjina minal qaumil zalimin wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, hanya tinggal berapa hari lagi kita akan sampai dengan tibanya bulan Ramadan 1433 Hijriah. Oleh sebab itu kita perlu memasang niat untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh barakah dan penuh maghfirah dari Allah ini dengan memperbanyak amal-amal ibadah atau amal-amal soleh. Merupakan rahmat Allah yang cukup besar kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Sebab semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, nilai di sisi Allah akan berlipat ganda ketimbang bulan-bulan yang lain. Pekerjaan sunat yang kita kerjakan di bulan Ramadan sama nilainya dengan perbuatan wajib atau fardu di luar Ramadan. Satu kali perbuatan wajib atau fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan nilainya sama dengan 70 kali lipat dengan bulan-bulan yang lain, malah bisa lebih dari itu lagi. Apalagi tibanya malam Lailatul Qadar, kelipatan ganda daripada amal perbuatan, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan tidak terbilang lagi. Itulah rahmat Allah yang cukup besar bagi kita. Nah, oleh sebab itu bulan yang penuh dengan curahan rahmat, bulan yang pintu maghfirah Allah terbuka lebar, kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk mencari dan menambah nilai-nilai kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ujar Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan." Jika sekiranya umatku mengetahui sesuatu kebaikan-kebaikan yang terpandang di dalam bulan Ramadan ini, niscaya mereka menginginkan, ujar Rasul, bahwa hari setahun itu seluruhnya menjadi Ramadan. Tamriah. Saking baiknya, mulianya bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, penghulu dari sekalian bulan. Pada bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan maghfirah ini, Allah memberikan suatu kewajiban kepada kita yang bila kita kerjakan kewajiban itu, kebaikannya, manfaatnya juga untuk diri kita, bukan untuk Allah. Kewajiban itu ialah melaksanakan ibadah puasa. Ini kewajiban. Ya, bila kita lakukan ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan baik, kebaikannya itu untuk diri kita. Manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah wajibkan puasa Ramadan ini, kembali kebaikannya, manfaatnya untuk diri kita yang mengerjakan. Nah, pada bulan suci Ramadan, kewajiban puasa ini diwajibkan Allah kepada setiap orang muslim, laki-laki atau perempuan yang sudah usia akil balik.
tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Kecuali ada beberapa golongan yang boleh tidak melakukan puasa. Kada berdosa. Tapi ada jalan lain. Yang pertama, orang yang boleh meninggalkan ibadah puasa dalam Al-Quran, jar Tuhan, wa in kuntum maridon, jika sekiranya kamu sakit garing. Tapi garing ini ada diharap untuk sembuhnya apabila ia mau istirahat, mau makan obat secara teratur. Bila ia mau istirahat, makan obat secara atur apa segala, garing atau sakit ini ada harapan untuk sembuh. Nah, oleh sebab ia sakit, perlu istirahat, perlu makan obat teratur, perlu periksa dokter apa segala, sehingga orang ini boleh meninggalkan ibadah puasa. Supaya cepat sembuh, boleh kada puasa. Nah, satu macam, boleh kada puasa. Nah, sakit, tapi sakitnya ini jadi kita ada harapan untuk sembuh apabila inya mau istirahat, makan obat apa segala. Kalau misalnya nang sakit kepala, aku jadi kada puasa, kenapa? Hidung salismaan. itu alasan yang tidak dibenarkan. Nah, apalagi dihandil dari kami kira kada puasaan, kenapa? Ada apa aja mang tadi basahor asok ogar beten makan iwaknya ada kakaruan. Iwak ada kakaruan kayak ada puasa. Sangkaannya kalau basahor harus nyaman-nyaman. Rasulullah basahor itu beliau berbulan puasa yang cuma hanya segelas air susu. Cukup, ya sudah. Malah terkadang kalau beliau puasa susu itu seringnya tidak ada sahur apa segala. Nah, jadi semacam ini, satu orang yang dalam keadaan sakit, tapi sakitnya ada harapan untuk sembuh apabila ia mau istirahat dengan baik, makan obat teratur, apa segala, boleh meninggalkan puasa. Yang kedua, ala safar, atau dalam perjalanan musafir. Berangkat ke jauh, mana berangkat bepergian jauh ini jangan kali kita bersepeda motor seorang, pakai mobil aja kan oyoh, apalagi bersepeda motor misalnya. Nah, kurangnya sudah pamabuk dia lagi pulang, nah, makin dia bertambah oyohnya. Nah, lalu dalam perjalanan musafir, perjalanan jauh, yang musafirnya ini dibolehkan kada diharamkan, orang ini boleh meninggalkan ibadah puasa, kada usah puasa. Tapi musafir maka jauh. Nah. Lalu kada puasanya di mapa kaina? Alasannya, masalahnya di mapa kaina? Nah, orang yang boleh meninggalkan puasa orang sakit tadi atau dalam perjalanan musafir, ujar Tuhan nanti fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nanti disempurnakan pada waktu-waktu yang lain. Ujar kita dibayar qadha. Dibayar. Bila ia sudah ambil, sudah sehat, sudah berapa hari kada puasa di waktu sakit, dibayar dengan namanya puasa qadha, puasa bayaran. Nah, mengkada puasa tuh kamu sama puasa kita biasa juga, niatnya kayak itu juga. Cuma jika ibadahnya dilapalkan, niat itu cuma hanya satu kalimat an adai itu saja dirubah dengan an qadai. Kalau kita puasa biasa kan lapal niatnya nawaitu shauma ghadin an adai. Kalau fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi kalau qadha, karena kita membayar ada beberapa hari kada puasa di Ramadan karena sakit, nanti di bulan-bulan lain dibayar qadhanya. Niatnya nawaitu shauma ghadin, jangan lagi an adai, an qadai, qadha an qadai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala saja kau puasa besok hari mangqadha fardhu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala yang sudah itu aja. Niatnya malam hari, pelaksanaannya kayak puasa biasa juga. Nah, jadi ini ada dua golongan manusia. Satu orang sakit
Yang sakitnya ini ada harapan untuk sembuh apabila mau istirahat, minum obat teratur, bolehnya kada puasa. Tapi dibayar pada waktu lain. Artinya bukan hilang kayak itu aja. Karena ia tahutan dibayar di qadha. Yang kedua orang yang dalam perjalanan musafir. Berapa hari ia kada puasa karena dalam perjalanan jauh. Boleh meninggalkan puasa. Tapi nanti apabila sudah bertetap di kediaman, tetap di kampung, orangnya sudah sehat, apa segala, wajib membayar berapa hari yang ada puasa itu. Itu namanya puasa qadha. Nah, dua itu aja. Orang yang sakit, orang yang musafir. Tapi ini wajib dibayar qadha. Qadhanya lawan puasa juga. Kadang kalau dibayar lawan duit, atau diupahakan kada kawa. Nah, aku aja dulu 5 hari jaring kada saling puasaan. Nah, iko upahakan aja lo ka amre hakon lah. Ada kawa diupahakan, membayariakan. Nah, di yang benar, makanya itu orang berduit banyak mau upah kira-kira. Nah, ada lagi golongan yang lain boleh tidak berpuasa dan tidak usah bayar qadha. Langsung bayar fidyah. Fidyah tu ta'amu miskin. Memberi makan fakir miskin. Ini kada puasa dan kada usah dibayar qadha, tapi langsung aja dibayarkan fidyahnya. Kayak apa fidyah ini? Ya di akhir-akhir Ramadan misalnya kan. Nah, harus orang ini bayar fidyah. Fidyahnya memberi makan fakir miskin, orang-orang miskin. Artinya dalam sehari puasa dihitung sekitar 1 kilo beras. 1 kilo. Lebih sekitar lah. Nah, misalnya kan sehari 1 kilo misalnya. Di akhir Ramadan 30 hari ya 30 kilo. Beras ini kemana menyerahkan? Dibagikan kepada orang-orang miskin yang berada di lingkungan tetangga kita. Jangan ditumpuk ke sekok aja, jangan. Masakin banyak orangnya dibagi-bagi. Paling minim orang juga 3 akan miskinnya nih. Tapi jangan halam berasnya aja. Memberi makan pun orang ada makan nasi tunggal. Nah, ada lauk pauknya. Nah, itu secara adil. Andai kata misalnya saya kurang diberi misalnya 3 kilo beras. Nah, dibuat lauk pauknya berapa? 3 kilo itu kira-kira lauk pauknya darah misalnya 5-6 biji hintalo. Nah, kan itu nah. Atau iwak talang kareng kan misalnya kan 1,5 kilo saya kurang. Nah, itu secara adil ngarannya. Nah, jadi dibagi-bagiakan ini berasnya, ini lauk pauknya diberikan kepada orang-orang miskin yang berada di lingkungan tetangga kita. Dengan tujuan niatnya membayar fidyah kewajiban puasa Ramadan. Itu fidyah namanya kan. Nah, sehari 1 kilo, 30 hari 30 kilo. Nah, kami itu di pasar ada beberapa orang langganan. Bila imbah Idul Fitri, terkadang dan belum Idul Fitri ada yang datang sudah. Nolah guru ujar, nukar hayam ini 10 kilo kan. Karena dipotong-potong kan aja dimakan rata-rata saparapat atau 3 on buatakan dalam kantongan. Gak sana apa bontong ikan membayarkan fidyah. Bayar kuitan koha karena awalnya puasa sakit bener sih jadi bayar fidyah. Gitu. Nah, jadi tadi ini fidyah. Jadi kan kada usah qadha, boleh kada puasa langsung bayar fidyah. Siapa orangnya? Nah, inilah. Nah, yang pertama orang yang hanya bayar fidyah ini adalah orang sakit tetapi la yurja buru'uhu. Orang yang sakit yang tidak diharap akan sembuhnya. Cuma kada harapan ampe lagi sih di ini. Garing manahong kan awak poros benar jaka ibaratnya ada kulit bisa cerai pulang jarak akan ada pati makan lagi kan dibayar kada sing kada kawa juga bawa puasa sing makin bertambah parah sakit ini parah benar asa kada diharap untuk sembuhnya kan itu ngarannya. Nah, orang yang sudah kayak diri kada usah puasa di mapa langsung aja dibayarkan fidyah sidin. Membayarkan siapa? Bila harta sin ada, harta sidin seorang membayarnya. Andai kata harta sidin kada ada, misalnya anak ada aja duit macam-macam si anak memberi untuk bayar fidyah kuitan ini.
Jadi orang sakit tapi tidak diharap sembuhnya. Ada yang tadi